peserta Laser CPNS Kabupaten 50 Kota. Saya akan membahas mengenai pengertian kebutuhan zat gizi, pola makan, dan dampak kekurangan gizi pada ibu hamil. Pengertian gizi seimbang bagi ibu hamil. Gizi seimbang bagi ibu hamil merupakan makanan yang mengandung zat-zat yang dibutuhkan tubuh selama kehamilan, dalam susunan yang seimbang dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan gizi ibu hamil. Gizi bagi ibu hamil. Ibu hamil mengalami peningkatan gizi. Hal tersebut dipengaruhi oleh 1. Adanya janin dalam kandungan yang terus berkembang, yang memerlukan asupan gizi bagi janin tersebut, sehingga kebutuhan gizi tidak hanya bagi ibu saja, tetapi untuk janinnya juga. 2. Pemenuhan nutrisi yang sesuai bagi ibu hamil berfungsi mempertahankan kesehatan dan kekuatan ibu, terlebih saat ini dalam kondisi COVID-19, yang harus selalu menjaga kekebalan tubuh dengan pemenuhan zat gizi yang maksimal. 3. Selain dipengaruhi oleh janin dan kesehatan ibu, pemenuhan zat gizi berperan sebagai cadangan masa laktasi. Dan yang terakhir adalah membantu proses penyembuhan luka persalinan. Yang selanjutnya adalah peningkatan kebutuhan zat gizi. Peningkatan kebutuhan gizi ibu hamil berbeda di setiap trimesternya. Kebutuhan zat gizi naik perlahan-lahan seiring pertumbuhan janin. Pertumbuhan janin pada trimester 1 hingga trimester 3 tumbuh dengan pesat, sehingga makanan yang dibutuhkan juga meningkat. Seperti pada trimester 1, peningkatan energi yang dibutuhkan tidak sebanyak dengan trimester 2 dan trimester 3. Peningkatan kebutuhan protein pada trimester 3 lebih banyak dibandingkan dengan trimester 1 dan trimester 2. Hal ini berkaitan dengan fungsi protein sebagai zat pembangun dan memperbaiki jaringan tubuh pada bayi. Selain pada zat gizi makro seperti protein, lemak, karbohidrat, peningkatan kebutuhan terjadi pada vitamin dan mineral. Selama hamil, zat besi banyak dibutuhkan untuk mensuplai pertumbuhan janin dan plasenta, serta meningkatkan jumlah sel darah merah ibu. Diperlukan konsumsi makanan yang dapat meningkatkan absorpsi zat besi, yaitu makanan yang kaya akan vitamin C, seperti buah-buahan, dan ibu sebaiknya menghindari makanan menghambat absorpsi zat besi seperti teh dan kopi. Setelah makan makanan yang tinggi akan zat besi. Selanjutnya adalah asam folat. Konsumsi asam folat sangat penting bagi ibu hamil, terlebih pada awal kehamilan. Kekurangan asam folat dapat menyebabkan kecacatan tulang saraf, yang merupakan kecacatan pada otak atau sumsum tulang belakang pada bayi. Untuk itu, tetap disarankan bagi ibu hamil untuk mengkonsumsi suplementasi zat besi dan asam folat yang diberikan. Suplementasi tersebut diberikan untuk memenuhi kebutuhan ibu dan janin. Yang selanjutnya adalah kalsium. Ibu hamil dan bayi membutuhkan kalsium untuk peningkatan pertumbuhan tulang dan gigi, serta persendian pada janin. Jika kebutuhan kalsium tidak tercukupi, kalsium yang dibutuhkan bagi bayi akan diambil dari kalsium yang didapatkan dari tulang ibu, yang mengakibatkan tulang ibu menjadi keropos. Porsi 1 kali makan ibu hamil yang seimbang terdapat kandungan karbohidrat, protein, yaitu protein nabati dan protein hewani, lemak, vitamin, dan mineral dalam satu porsinya. Berikut merupakan anjuran porsi makan dalam 1 kali makan. Di dalam 1 kali porsi makan terdapat makanan yang mengandung 1 karbohidrat seperti nasi yang dapat digantikan dengan sumber karbo lainnya seperti ubi, sereal, dan sebagainya. Kemudian protein hewani yang bersumber dari daging, ikan,
dan sumber protein nabati yang bersumber dari kacang-kacangan seperti tahu, tempe, dan sebagainya. Lalu ada sayuran. Sayuran banyak rupanya, dapat ibu konsumsi dan dapat dikombinasikan dengan berbagai macam sayuran dalam satu mangkok. Yang terakhir adalah buah-buahan yang beraneka ragam seperti jeruk, pepaya, melon, dan sebagainya sesuai dengan minat dan selera ibu. Dari beberapa kelompok pangan ini dikonsumsi sesuai dengan anjuran porsi 1 kali makan seperti pada tabel berikut. Frekuensi makan yang dianjurkan adalah sebagai berikut. Setiap trimester berbeda. Hal ini dipengaruhi oleh peningkatan kebutuhan di setiap trimesternya. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, jadi ibu hamil harus memperhatikan frekuensi makan yang dianjurkan setiap trimester yang berbeda. Selanjutnya, mengenai konsumsi air putih, minum air putih yang banyak dapat menyebabkan meningkatnya volume darah, mengatur keseimbangan asam basa tubuh, dan mengatur suhu tubuh. Asupan air minum ibu hamil sekitar 2.400 hingga 2.700 mg per hari atau setara dengan 8-9 gelas ukuran sedang dalam sehari. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, kalsium dan zat besi sangat diperlukan oleh ibu hamil dan janinnya. Maka ibu hamil harus memenuhi kebutuhan dengan bahan makanan selain suplemen yang diberikan. Makanan yang banyak mengandung zat besi adalah daging yang berwarna merah, sayur bayam, dan kacang-kacangan. Bahan makanan atau minuman yang mengandung banyak kalsium adalah susu dan olahannya. Ibu hamil juga perlu mengkonsumsi makanan yang tinggi akan asam folat, yaitu bayam, brokoli, kacang hijau, hati, dan lain sebagainya. Pola makan ibu hamil dipengaruhi oleh trimesternya. Terdapat beberapa kondisi pada ibu hamil yang dapat mempengaruhi pola makannya. Seperti halnya pada trimester 1. Masalah yang mempengaruhi asupan ibu hamil biasanya adalah mual dan muntah. Untuk itu disarankan bagi ibu hamil untuk makan dengan porsi kecil tapi frekuensi sering. Disarankan juga untuk makan makanan yang kering, tidak mengandung banyak air, dan hindarkan makanan yang berbumbu tajam dan berminyak. Pada trimester 2, nafsu makan ibu hamil lebih meningkat daripada trimester 1. Untuk itu, disarankan bagi ibu hamil untuk makan teratur dengan memenuhi kebutuhan gizi secara maksimal dengan memanfaatkan nafsu makan yang sedang baik dibandingkan dengan trimester pertama. Pada trimester ketiga, pertumbuhan dan perkembangan janin lebih cepat dan biasanya nafsu makan ibu juga baik. Pada trimester ini, diperlukan pertambahan nutrisi untuk persiapan persalinan ibu. Untuk itu, disarankan bagi ibu hamil untuk mengkonsumsi makanan dengan porsi kecil tapi sering. Hal ini berkaitan dengan lambung yang sedikit mendesak karena pertumbuhan janin. Selanjutnya, kurang gizi pada ibu hamil merupakan dampak tidak terpenuhi kebutuhan nutrisi dalam jangka waktu yang lama. Beberapa dampak yang terjadi karena kekurangan gizi adalah 1. Ibu merasa lemah dan kurang nafsu makan. 2. Anemi pada ibu disebabkan oleh kurangnya asupan zat besi. 3. Kekurangan energi kronik atau KEK. 4. Terhambatnya pertumbuhan janin karena asupan ibu kurang, sehingga janin tidak dapat tumbuh dengan baik. Kurangnya asupan zat besi dari ibu dapat mengakibatkan anemi pada bayi. Dan yang terakhir adalah berat badan lahir rendah atau BBLR. Ibu dengan KEK dan anemi dapat menambah peluang melahirkan bayi dengan BBLR. Bayi BBLR dapat meningkatkan resiko stunting pada bayi tersebut. KEK dapat diketahui dengan mengukur lingkar lengan untuk memantau status gizi ibu. Ibu juga harus memantau pertumbuhan berat badan untuk mengetahui apakah pertumbuhan berat badan ibu normal selama kehamilan. Untuk memantau kesehatan janin ibu,
Ibu harus disiplin dalam memeriksakan tumbuh kembang janin ibu dengan memeriksakan kehamilannya secara berkala. Berikut penyuluhan yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat dan menambah pengetahuan kita semua. Semoga kita semua diberi kesehatan dan semoga ibu semua diberikan kelancaran hingga proses persalinan yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.